Shalom, selamat malam untuk kita semua dan salam sehat. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kembali kami mengucap syukur dan memuji kebesaran Tuhan, mana Tuhan selalu memberikan kami kesehatan sampai malam ini. Ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Kiranya jadi firman-Mu itu bertumbuh di dalam kehidupan kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Saudaraku yang terkasih, yang menjadi renungan kita malam ini saya ambil dari Kejadian pasal 26 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah menabur dalam ketaatan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, berbicara tentang ketaatan adalah hal yang mudah. Tapi untuk melakukannya, ketaatan itu sendiri adalah perkara yang sangat sulit. Apalagi taat ketika berada di situasi yang sulit ataupun yang tidak mendukung dalam kondisi kita sehari-hari. Sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Hal ini dapat kita lihat pada kitab Mazmur pasal 18 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Dikatakan demikian. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belit-belat. Saudaraku seiman, Ishak adalah salah satu contoh tokoh yang mengalami berkat Tuhan secara luar biasa karena taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meski dalam situasi yang tidak mendukung sekalipun, ketika terjadi kelaparan hebat, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, melainkan tinggal di Gerar, suatu tempat di Palestina. Di tempat tersebut, Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan.
Meskipun di tengah krisis hebat, Ishak berani menabur dan akhirnya mengalami tuaian, bahkan menuai hingga 100 kali ganda. Mungkinkah menabur di tengah penderitaan atau kekurangan? Sebab secara logika hal itu mustahil. Namun bagi Tuhan, 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Janda Sarfat hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak, tetapi ia berani menabur. Tepung dan minyak di rumahnya tidak habis di sepanjang musim kering. Pemazmur berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk menabur supaya kita bisa menuai. Jika Ishak takut menabur, dia tidak akan pernah menuai dan tidak akan pernah mengalami berkat yang berkelimpahan. Saudaraku seiman, perintah Tuhan sering kali tidak masuk akal. Karena itu banyak orang yang tidak mau taat. Padahal Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap orang yang mau taat kepadanya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Sehingga setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, memang bukan perkara mudah untuk tinggal sebagai orang asing di tempat yang tidak kita kenal. Namun, bagi kita ambil contoh seperti Ishak memilih taat kepada kehendak Tuhan. Melalui renungan malam ini, kita diingatkan agar kita selalu taat kepadanya. Dengan ketaatan untuk menabur itu, maka akan memperoleh tuai yang berlipat ganda, yang juga membuat kita semakin rohani dan kaya jasmani. Itulah berkat bagi orang yang taat kepada Tuhan. Karena itu akan menjadikan kita kaya. Bahkan makin kaya kalau kita selalu taat kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas
penyertaan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dan lagu pujian yang kami sampaikan juga menjadi berkat bagi kami semuanya yang mendengar. Ya Tuhan, Tuhanlah yang selalu hadir di dalam setiap pergumulan hidup kami. Karena kami yakin Tuhanlah yang Maha Tahu. Sebentar kami ya Tuhan, malam ini akan kami istirahat. Karena Tuhanlah yang melindungi dan hadir di tengah-tengah kami. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.